Iya, terima kasih atas waktunya. Kami mengucapkan salam buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Name Buddhaya, salam kebajikan. Saya akan bersaksi, puji Tuhan saya diberikan anugerah yang luar biasa oleh Tuhan Yesus yang telah menjamah saya saat usia saya sudah menginjak 40 ke atas. Tapi semua itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Tuhan kita dasar, Tuhan kita yang sangat luar biasa. Dan Tuhan kita yang memang benar-benar memilih orang yang memang benar-benar untuk dipilih. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Singkat cerita, saya adalah orang Muslim. Dari 9 bersaudara, saya anak kelima, orang tua saya juga Muslim. Dan saya pun dididik dengan Muslim. Tapi memang kita tidak mengerti apa rencana Tuhan. Di saat 2010, saya beribadah haji. Saya tidak tahu apa saya bisa beribadah haji dan itu pun yang harus dijanjikan 10 tahun ke depannya, daftar tahun 2008 yang harus berangkat tahun 2020 oleh yayasan. Saya tidak menyebutkan yayasan apa di situ, tapi saya meminta dengan Bapak Kiai yang mempunyai yayasan, saya berbicara untuk saya secepatnya beribadah haji. Walaupun saya sebagai orang Muslim, saya menginginkan untuk berangkat di sana. Dan saya belajar untuk mengaji, saya belajar untuk apa. Tapi di saat saya ini belum tawafnya, tapi saya masih ada di Jabal Rohmah, disitulah saya melihat 3 salib. Apa arti semua itu? Saya tidak tahu. Dan saya mengenal Tuhan saat ini 2 tahun setengah. Jadi hampir 3 tahun. Saat ini saya mengenal Tuhan, saya begitu penuh dengan sukacita. Ada kedamaian yang sangat luar biasa, yang belum pernah saya rasakan. Walaupun saat itu saya belum mengenal Tuhan, apa yang saya inginkan saya selalu bisa. Tapi di dalam dunia ini bukanlah semata-mata saya mencari uang. Tapi saya di dalam dunia ini, saya bersyukur benar-benar Tuhan menjamah saya. Untuk kedepannya saya tidak tahu seperti apa saat itu. 2010 dan 2017 saya dijamah oleh Tuhan Yesus. Dan saya benar-benar memutuskan, saya lepas hijab, saya lepas dari pekerjaan-pekerjaan yang saya geluti. Bahkan di samping itu saya banyak yang mengikuti dari manapun pengajian atau apa. Itu orang pasti mengenal saya karena saya aktif. Tapi di situ saya tidak ada kedamaian. Yang ada adalah kesombongan diri saya. Dan saya bisa merasakan setelah jamahan Tuhan Yesus 2017, dan itu memang doa saya. Saya menginginkan benar-benar jadi, tapi saya berdoa bukan dengan bahasa Arab. Saya berdoa, Tuhan tolong tunjukkan bahwa siapa diri saya yang sebenarnya untuk saya bisa mengikut Engkau Tuhan. Di saat saya malam, saya sholat tahajud, dan di saat itu saya membuka jendela saya karena AC terlalu dingin. Saya buka, saya matikan.
Di situ kemuliaan Tuhan sangat luar biasa. Saya juga belum mengerti apa arti semua ini. Di situ saya diperlihatkan dengan jubah, diperlihatkan dengan cahaya sinar yang sangat-sangat silau sekali. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu sangat ajaib. Tuhan itu sangat luar biasa buat diri saya pribadi. Saya percaya Tuhan memilih orang yang tidak pernah salah dipilihnya. Dan saya bisa menjadi berkat di mana saat ini saya bisa menjadi berkat. Karena hidup ini adalah kesempatan buat saya. Jadi kalau kesempatan hidup ini tidak akan pernah disia-siakan. Oleh karena itu, saya bersyukur karena Tuhan Yesus begitu baik terhadap saya. Saya meninggalkan keluarga saya meninggalkan pekerjaan saya. Bahkan saya meninggalkan teman-teman saudara-saudara saya. Dan begitu mereka tahu pun mereka tidak menghubungi saya. Bahkan ada salah satu keluarga saya yang kandung tidak mau dengan saya, tapi tidak apa-apa. Saya kangen sekali sebenarnya dengan mereka, tapi hanya kekuatan doa yang bisa mengubah segala-galanya. Dan Tuhan tidak akan pernah tidur, dan Tuhan pasti mendengar doa saya. Suatu hari, suatu saat nanti, saya bisa berkumpul dengan keluarga-keluarga saya yang ada jauh dari saya saat ini. Jadi, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya bisa melayani Tuhan saat ini di daerah-daerah pelosok, di daerah yang terpencil, yang tidak dijangkau. Dan mereka yang SDM-nya sangat rendah. Mereka yang banyak mayoritas orang Kristen tapi belum percaya. Tapi dengan adanya saya datang saat ini, generasi-generasi penerus yang ada, mereka bisa akan tumbuh menggantikan saya nantinya. Dan akan memuliakan nama Tuhan, menjadi terang dan menjadi garam yang ada di dunia ini. Sekali lagi saya mohon maaf, kiranya saya telah menyakiti saudara atau keluarga saya, tapi inilah pilihan saya. Sampai kapanpun, sampai Tuhan datang untuk kedua kali menjemputnya, untuk saya akan ikut Tuhan Yesus. Dan ini keputusan saya. Dan murni, tidak ada tebeng aling-aling dari siapa, kamu harus ini, harus itu. Tapi itu memang Roh Kudus yang sudah ditanamkan di dalam rahim ibu saya. Ada di dalam ibu saya punya yang ayat 14 pasal 14 ayat 6. Beliau berfirman, saya ingat itu. Firman itu saya dapatkan dan saya tanya. Saya mempunyai teman seorang pendeta. Bapak pendeta, saya mendapatkan firman di Yohanes. Tapi saya tidak mengerti. Dalam sholat saya itu ada firman yang 14 ayat 6 itu apa? Coba lihat, punya Alkitab. Saya punya Al-Quran. Tapi saya tidak mengerti. Akhirnya saya browsing dengan Alkitab. Dan di situ saya membaca 2017 bulan 6 itu dan 2011 bulan 11 tanggal 11 saya memutuskan bahwa memang jalan kebenaran firman Tuhan berbicara, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi dari situ saya bisa merasakan, saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan untuk diri saya. Yang memang benar-benar Tuhan Yesus sangat luar biasa menjamah saya. Yang tadinya saya aktif di segala macam keagamaan yang saya ikuti.
Tapi ternyata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Siapapun itu, apapun orangnya, Tuhan kalau sudah memilih kita tidak bisa menolak. Dan ini janji iman saya, sampai kapanpun perjuangan saya tetap akan ikut Yesus dan saya bisa menjadi berkat dimanapun saya berada. Walaupun orang akan memusuhi saya tidak akan membalas karena Tuhan Yesus begitu mengajarkan rasa kasih yang sangat luar biasa. Yang belum saya rasakan saat saya mempunyai segala-galanya, saya tidak bisa merasakan apa arti kehidupan yang ada di dalam diri saya. Tapi di saat-saat ini saya tidak mempunyai apa-apa, tapi saya mempunyai Tuhan yang kaya raya, Tuhan yang sungguh luar biasa, Tuhan yang amat besar, Tuhan segala-galanya buat saya. Jadi dunia tidak ada artinya. Di bawah matahari yang apa pernah saya dengar difirmankan oleh seorang pendeta, di situ bukanlah hidup kekekalan, tapi hidup sia-sia. Tapi di dalam diri kami ada kekekalan karena saya mengikut di atasnya matahari, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang memang saat ini Tuhan saya dan kami imani dari dimanapun saat saya berada, saya tidak akan pernah takut, saya tidak akan pernah gentar. Karena Tuhan menjaga saya, Tuhan menopang saya, bahkan Tuhan membentuk saya untuk lebih kuat lagi. Tuhan pun akan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang saya butuhkan. Saya tidak pernah takut, tidak ada pekerjaan, tapi saya sebagai anak Tuhan, bekerja untuk Tuhan terlalu manis buat saya. Dan sungguh sangat luar biasa. Ini yang saya rasakan. Penuh dengan sukacita, penuh dengan kedamaian. Yang belum pernah saya rasakan selama ini. Mungkin saat dulu saya bisa beli nasi goreng. Yang harganya 100.000 atau jus 75.000. Tapi saat ini untuk beli beras 1 kilo hanya 11.000 mungkin susah, tapi itu tidak membuat saya gentar. Karena apa? Ikut Tuhan, tambah sehat, tambah bahagia, tambah sukacita, tambah banyak saudara-saudara, dan tambah banyak kemuliaan-kemuliaan yang diberikan Tuhan. Anugerah, dan saya menikmati nafas kehidupan saya saat ini, Tuhan yang berikan. Tanpa Tuhan, saya tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan, saya tidak berbuat sebagaimana mestinya dan saya tidak bisa hadir di depan sini. Dan inilah campur tangan yang Tuhan berikan kepada saya. Tuhan sangat luar biasa. Tuhan sangat. Saya tidak bisa berbicara lebih banyak karena saya merasa bahagia, merasa sungguh sukacita, walaupun saya berada di pelosok daerah yang jauh dari kota, yang air pun saya mandi cuma 1 hari 1 kali, tapi itu tidak membuat gentar saya. Karena apa? Karena Tuhan menopang saya. Karena Tuhan menjaga saya. Sekalipun saya dihina, sekalipun saya dicaci maki, sekalipun saya banyak yang fitnah saya, apapun saya tidak akan gentar. Tetap satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, juru selamat saya dan orang yang percaya bagi semuanya. Itulah yang sangat luar biasa dan bisa membuat kebahagiaan saya yang sangat-sangat sungguh. Saya tidak bisa membayangkan di mana anak-anak yang saat ini saya bantu untuk mereka mengenal benar-benar Tuhan Yesus. Untuk menjadi generasi, untuk menjadi terang, untuk menjadi garam. Mereka bersukacita karena mereka belum ada orang yang datang untuk mengajarkan begitu mencari kekekalan hidup. Karena di tempat yang saat ini saya layani adalah daerah yang sangat terpelosok.
yang gersang, yang sangat membutuhkan uluran tangan, membutuhkan kasih, dan membutuhkan ajaran-ajaran yang sempurna, membutuhkan ajaran-ajaran yang benar agar mereka terselamatkan. Tapi memang Tuhan itu sangat luar biasa, dan Tuhan sungguh-sungguh sangat baik. Kasih Tuhan tidak ada batasnya buat kita semua. Jadi, saya merasa bahagia saat saya tidak ada makanan pun, saya tetap bersuka cita. Saat saya sendiri merenungkan, saya bersama Tuhan. Itu Tuhan memang sangat luar biasa bagi saya. Dan saya juga berterima kasih oleh Bapak Gembala saya yang dulu, yang telah mengirimkan saya, Ibu Gembala, dan jemaat-jemaat, untuk saya bisa datang ke tempat yang memang memerlukan saya. Saya berterima kasih, terutama saya berterima kasih sama Tuhan. Sungguh Tuhan Allah yang begitu baik. Tuhan yang begitu kuasa untuk diri saya. Tuhan segala-galanya, saya percaya satu jiwa diselamatkan dalam keluarga saya, jiwa-jiwa yang lainnya akan terselamatkan juga. Dan saya imani semua. Dan saya mohon maaf juga buat saudara-saudara dan keluarga saya, kerabat-kerabat saya, teman-teman saya, bahkan orang yang sudah mengenal saya. Saya minta maaf dan saya tidak pernah mengecewakan kalian. Saya tetap menjadi teman yang terbaik buat kalian semua. Saudaraku, saya tidak akan pernah membenci sedikit pun kalian membenci saya. Saya tidak pernah akan membenci. Karena ajaran Tuhan Yesus selalu mengasihi. Dan kasihilah musuhmu. Jangan engkau balas apapun yang mereka lakukan. Dan itu ajaran yang sangat sempurna bagi saya. Dan saya bisa merasakan itu. Perubahan dalam diri saya, kesombongan dalam diri saya sudah tidak ada lagi. Walaupun sedikit banyak mungkin ada kecil, tapi bukanlah seperti yang dulu. Dan saya sudah dijamah, benar-benar saya dijamah Tuhan. Dan saya juga sudah dibaptis dengan Februari 2018. Saya juga sudah dibaptis. Jadi saya serahkan untuk menjadi hidup baru, untuk yang lama sudah saya kubur dalam-dalam dan tidak ada. Walaupun saya dengan melayani yang di mana dulu saya melayani di pemerintahan ataupun saya melayani orang-orang yang terkenal yang top, tapi sekarang saya melayani satu, yaitu melayani Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami dan orang yang percaya. Jadi kesimpulannya, tetap semangat bagi orang yang percaya dengan Tuhan Yesus. Bahkan yang sudah diajarkan dari kecil, tetap. Dan yang belum mengenal, saya akan berdoa untuk mereka jamahan Tuhan Yesus sangat luar biasa. Tidak ada yang mustahil, siapapun itu, dari mana, dari golongan apa, dari segi apa. Tuhan Yesus bukan memanggil orang yang benar, tapi Tuhan Yesus memanggil orang yang berdosa pun akan diselamatkan. Seperti kiranya mungkin saya salah, saya berdosa, saya tidak tahu, tapi Tuhan saat ini memakai saya. Dan saya menginginkan untuk menjadi saksi-saksi yang memang sampai tidak ada batasnya. Dan saya akan seperti lagu, bersaksi terus Tuhan datang itu. Jadi bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, bersaksi. Dan saya akan bersaksi sampai Tuhan akan datang. Dan saya juga sudah dimenangkan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Oh, Tuhan sungguh sangat luar biasa. Tuhan sangat baik kepada saya. Dan inilah kesaksian saya